Saya paham. Saya Dia tangkap harus poinnya. melalui Berarti dia. poinnya Yesus datang ke muka bumi sebagai hamba dan manusia ya. Makanya tubuh Bapa nggak Harus jadi. diikutsertakan ya. Iya. Makanya Kita Itu pun manusia jurus berbeda. pamungkas daripada debater Kristen loh. Kalau udah bingung, udah nggak bisa jawab, pasti andalannya itu. Kamu nggak paham, kamu nggak ada Roh Kudus. Nah, itu yang paling. Abang ini nggak bisa membedakan apa ya. Kan Apa? dia selama tinggal di bumi. Dia kan selama tinggal di bumi, Bang. Sebagai manusia, bersama manusia, mengajari buku. Istilahnya maaf kata Bang, dengan betul sekali, 1 miliar % saya sepakat. Betul. Iya, melalui siapa Bang menyembahnya? Melalui siapa? Melalui Kok bisa melalui? Gak pernah saya berdoa atas nama Nabi Muhammad, gak pernah. Kok bisa begitu? Loh, berarti Abang berbohong. Tidak ada satu muslim pun yang berdoa atas nama Nabi Muhammad, tidak boleh. Haram hukumnya. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, bukan atas nama Nabi Muhammad. Kok bisa berarti begitu? Abang baru Islam, Abang. Ya, kami langsung. Muhammad, gak ada yang bisa langsung. Kok Bang. bisa? Ya. Kok gak ada yang bisa langsung? Dari mana engkau sampai ke atas kalau tidak ada jalan? Loh, setiap contoh begini. Jadi Abang samakan diri Abang sama Ibrahim. Maksudnya bagaimana ya? Kok bisa begitu pertanyaannya? Ibrahimnya bisa langsung sama Allah. Sedangkan Nabi Muhammad aja mintanya sama Allah Ta'ala. Abang, kutanya lalu Abang samakan Abang dengan nabi-nabi yang lain, langsung kepada Allah. Nabi Muhammad SAW itu yang namanya nabi dan bagaimana Abang bisa langsung ke Allah tidak ada jalan? Kok bisa nggak ada jalan? Berarti ya, jadi jangan menganggap bahwa sebentar dulu ini gimana sih mau dijelasin ini? Ya, contoh. Ya. Segala bentuk ibadah, bentuk penyembahan kepada Allah Ta'ala itu harus diakhiri dengan lafaz lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala yang maha agung, karena Allah, bukan karena Nabi Muhammad SAW. Bentuk ibadah, segala sesuatu sama, bentuk ibadah itu sama lah sama Ibrahim ya. Kok bisa sama dengan Ibrahim? Ya iyalah, dia kan langsung ngomong sama Allah. Loh, bahkan bukan hanya sama dengan Ibrahim, bahkan bukan hanya sama dengan Ibrahim. Bukan hanya sama dengan Ibrahim, bukan. Jadi bingung aku. Berarti kau sama Ibrahim kan? Waduh, ini susah juga kayak begini. Bentuk penyembahan atau hewan? Jangan-jangan kamu hewan, kamu malu mengakuinya. Kamu manusia atau hewan? Kamu jawab dulu. Kamu jawab. Kenapa kamu malu menjawabnya? Nadamu emosi. Bukan, kamu jangan lari. Kamu sudah tahu pertanyaan saya berbahaya. Kamu sudah tahu, makanya kamu menghindar untuk menjawab. Pertanyaan saya adalah, kamu manusia atau hewan? Saya tanya, kau sama dengan Ibrahim? Kamu jawab. Nah, manusia. Baik, Ibrahim itu manusia atau hewan? Kau aja lah menjawab. Sama kau dengan Nabi Ibrahim. Oh, kena kamu di sini kan? Ada rujukan mengaitkan bahwa apa yang dialami Yesus itu menunjukkan ketika mengusir iblis adalah Yesus sebagai eksistensi Tuhan. Saya tidak menemukan korelasinya sama sekali, Bang. Yang tidak, ya itu susah kalau mau ini kan Yesus menjelaskannya dalam bentuk perumpamaan. Saya menjelaskan perumpamaan, kan tadi pertanyaannya tentang perumpamaan. Iya, oke. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Ya penjelasan saya seperti itu. Di sini dengan perumpamaan ini Yesus menyatakan bahwa dia Tuhan. Kalau iblis tidak mungkin bisa mengusir iblis. Nah, tapi manusia siapa? Kalau untuk dipahami manusia, kenapa? Kontradiksi sih tidak menurut saya. Ya kalau menurut pemahaman saya mati. Jadi kami segala sesuatu firman Tuhan itu tidak bisa kami terjemahkan dengan cara berpikir kami sebagai manusia, karena cara berpikir kami sebagai manusia itu terbatas. Pemikiran manusia. Bagaimana saya bisa menjelaskan tentang
Saya tidak melihat korelasinya ketika dengan Roh Kudus, Bang, ya. Karena saya tidak melihat, Anda juga tadi berdoa, Anda sekedar ngomong saja, apa tiba-tiba Roh Kudus ada di kepala Anda, saya tidak paham. Tetapi saya tidak mau masuk ke dalam ranah yang bersifat abstraksi, menurut saya terlalu jauh. Ya. Ketika Anda mengatakan tadi bahwa Bible tidak bisa dipahami selain mendapat ilham dari Roh Kudus. Kami orang Islam membaca Bible Anda dan saya bisa paham banget apa yang dimaksud Bible Anda. Apakah berarti saya memiliki ketidaksamaan pemahaman di Kalau penjelasan saya tentang hal itu, jadi karena kan sudah melibatkan Roh Kudus, Bang. Karena Anda katakan untuk bisa memahami Bible itu harus dipandu oleh Roh Kudus. Nah, sedangkan terjadi banyak perbedaan di antara pembaca Bible itu sendiri, dibuktikan dengan banyak denom dalam memahami Bible itu sendiri. Lah, ketika seperti ini yang salah siapa? Roh Kudusnya atau yang membaca? Roh Kudus tidak pernah bersalah, karena Roh Kudus itu setara dengan jadi tidak bisa disalahkan. Yang salah itu manusianya. Bagaimana, Bang? Ya, yang salah itu manusianya, cara pemahamannya. Berarti kalau yang salah manusianya, berarti mereka tidak membaca Bible berarti. Bukan tidak membaca Bible, kadang manusia itu kalau gereja melakukan sesuatu tahun. Tidak, Bang, kita fokus pada pembaca kitab dengan bimbingan Roh Kudus itu loh, Bang. Kan seharusnya bagaimana, Bang, untuk bisa membuktikan bahwa pembaca Bible ini sedang dalam Setan. berarti debater-debater Kristen yang menghujat itu, yang mengaku sebagai wakil daripada kekristenan itu juga salah tidak, semuanya berarti mereka. Ya, gimana, Bang? menurut saya kalau dari perkataan firman Tuhan, ya, karena Tuhan Roh Kudus itu berbicaranya lembut, enggak ngegas, enggak maksa. Karena Apa ya, seperti Yesus mungkin waktu lahir gitu, Yesus waktu lahir kayak gitu. Saya juga enggak ada ditulis di Alkitab Yesus Ngikutin tubuh Yesus, warna kulitnya. Ya, warna kulitnya enggak ada ditulis Yesus warna kulit. Kalau Roh Kudus sekarang, Roh Kudus ini punya tubuh apa enggak? Roh Kudus dia bagian dari Tuhan, bukan punya tubuh. Bagian dari Ya, Tuhan. tubuhnya itu Bapa, iya. Oh, tubuhnya Bapa, rohnya Roh Kudus. Yesus iya. jiwanya gitu ya? Jiwanya iya. Oh, Itu gitu. Yesus jiwanya, jadi Bapa tubuhnya, Roh Kudus ya rohnya. Rohnya Bapa, iya. Tapi kenapa justru jiwa yang bisa tampil terlihat, tubuh kok nggak pernah kelihatan ini? Nah, iya itu. Nah, itu dia. Gimana? Gimana? Itu jiwa itu kenapa dia harus turun berinkarnasi? Karena yang mau ditebus jiwa manusianya. Begitu. Yang karena mau ditebus jiwa manusianya yang manusianya. rusak. Iya. Jadi kalau tubuhnya ya enggak ditebus, jiwanya saja yang ditebus. Oh, gitu ya. Makanya Yesus harus turun ke dunia untuk menebus jiwa-jiwa manusia. Makanya tugas kita adalah memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa, memberitakan kebenaran kepada jiwa-jiwa, bukan kepada roh-roh atau kepada daging-daging, bukan. Jadi yang selama ini bilang menebus dosa salah ya, menebus jiwa ya. Menebus dosa manusia, dosa apa jiwa apa dosa, ya kan itu yang melakukan dosa kan jiwa sebenarnya. Keinginan, keangkuhannya. Menebus jiwa dari dosa mungkin begitu. Bukan Gimana? Menebus dosa itu yang melakukan dosa dulu kan jiwa. Mulut itu tinggal mangap tubuhnya. Rohnya kan tidak ikut-ikutan makan. Kan roh nak makan buah. Pikiran yang mempengaruhi mulut untuk makan. Kan berarti yang berdosa jiwa. Waktu Yesus makan itu yang makan berarti jiwanya apa tubuhnya? Yesus makan apa?
Makan ikan goreng lah, makan gandum misalnya gitu. Itu yang makan apanya? Jiwanya apa tubuhnya? Ya tubuhnya lah, masa jiwanya? Tubuhnya. Lalu kalau Yesus misalnya bikin salah gitu kan, itu yang bikin salah tubuhnya apa jiwanya? Gimana Yesus bikin salah? Kan Yesus punya sisi kemanusiaan, kayak misalnya ngobrak-abrik yang dagang di dekat bait Allah tuh. Yesus Kayak melakukan itu bukan melakukan salah, tapi itu namanya cinta akan rumah Tuhan, bukan salah. Oh, cinta akan rumah Tuhan, ya. Anakmu diobrak-abrik sama tetangga, ya marah tidak? Ya marah sebagai orang tua. Sama Yesus juga begitu. Rumah bapaknya dibikin tempat penyamun, tempat main judi, tempat tukar berdagang, ya marah. Apa itu salah? Enggak salah. Kata siapa salah? Oke. Cuma ini terakhir nih yang menarik ini ya. Padahal kan ada Assalamualaikum, tubuh, Tuan Guru. jiwa, dan roh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru Habis ini kembali. Bang Nefros. Aduh, gitu. iya. Yang terakhir nih Bang Karen nih. Terakhir habis ini Bang Nefros nih mungkin nih. Siap. Ini kan menarik ya, padahal tadi ada ketegasan dari Bang Karen bahwa Bapa itu tubuh, Roh Kudus itu adalah roh, Yesus adalah jiwa. Ketika hadir di bumi, kenapa nggak pakai tubuh Bapa saja, mesti pinjam tubuh manusia yang lain, padahal sudah ada tubuh Bapa yang tegas juga itu tubuhnya gitu. Kenapa hadirnya jiwa ini hadir harus pakai tubuh yang lain, tubuh manusia yang lain, bukan pakai tubuh Bapak saja? Ya nggak bisa tuh. Padahal dipahami semua Kristen, rohnya sudah Roh Kudus, dalam diri Yesus itu ada Roh Kudus. Ini kok tubuhnya nggak ikut serta sekalian, cuma jiwanya sama rohnya saja yang turun ke bumi, tubuhnya kok nggak diajak ikut serta ini? Tidak bisa, konsepnya bukan begitu penyelamatan. Makanya konsepnya Yesus bukan disebut begitu, utusan. ya. Iya. Konsepnya bukan begitu. Jadi dia harus turun menjadi hamba, merupakan diri sebagai manusia untuk menebus manusia. Kalau dia akan menebus monyet, ya dia akan turun sebagai monyet. Atau dia mau tebus kambing, ya pasti dia turun sebagai kambing. Tapi tetap jiwanya dari Tuhan. Tapi kan yang dia mau tebus misinya untuk menebus dosa manusia, ya dia datang sebagai manusia. Saya paham, saya Dia tangkap harus poinnya. Berarti dia- poinnya Yesus datang ke muka bumi sebagai hamba dan manusia ya, makanya tubuh Bapa nggak Harus diikut jadi- sertakan ya. Iya. Makanya ya, terima kasih atas pemahamannya. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami Yesus sebagai hamba dan manusia, karena itulah yang dikehendaki dianggap sebagai hamba dan manusia. Makasih Bang Karim. Silakan Bang Neflos, lanjut. Oke siap. Ya, ini menarik sebenarnya bahwa tadi si terakhir adalah Yesus mengambil rupa manusia karena memang untuk menebus manusia. Pertanyaan saya sebenarnya, pada saat Adam memakan buah pengetahuan, maka yang menjadi tidak kekal hanya Adam atau seisi bumi menjadi tidak kekal? Dalam tanda kurung kacau. Yang kacau. Bukankah kalau dahulu kala hewan itu semuanya katanya ya, saya mendengar dari salah satu uskup bernama Malikil, dia katakan bahwa dahulu hewan-hewan yang hinggap di bumi ini jauh sebelum ada memakan buah pengetahuan, hewan-hewan itu makan rumput semua, nggak ada yang makan daging. Lalu sebab ada memakan daging, hewan menjadi kacau. Ya Betul. akibat dosa manusia memang dunia kacau. Keturunannya kacau sampai kita juga kacau ya kan. Baik, ketika Adam yang memakan Hewan buah juga pengetahuan, ikut kacau, alam juga ikut kacau. nah kenapa Ya karena hewan-hewan dan tumbuhan Tuhan kasih kuasa ke Adam untuk mengelola dan memberi nama. maksudnya gimana?
Tuhan memberi kuasa kepada Adam untuk memberi nama para hewan-hewan. Semua yang ada di bumi penciptaan pertama kan diberi kuasa sama Adam. Otomatis Itu di saat sebelum- Tuhan marah, Itu sebelum Adam memakan buah pengetahuan atau sesudah? maksudnya yang Adam memakan buah pengetahuan. Adam menjadi kuasa atas hewan-hewan yang ada di bumi itu diberikan kuasa itu sebelum Adam memakan buah pengetahuan atau setelah Adam memakan buah pengetahuan? Sebelum. Berarti memang sejak awal maka Yesus. Makanya dari tadi agak kurang nyambung. Kan saya sudah bilang. Siapa? Yesus sendiri. Tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan itu akan mengusir setan atas namaku, bermukjizat atas namaku. Pertanyaannya, kehendak Bapa Itu itu yang pembuat bagaimana? kejahatan, nyalah engkau. Yesus nggak kenal yang kayak gitu. Malah Ya, dikritik sekarang loh. pertanyaannya, Yang kritik Yesus sendiri. pertanyaan kehendak Bapa itu yang bagaimana? Shalom. Ya kehendak Bapa itu tadi itu. Yesus datang Shalom. ke bumi ini sebagai manusia, ya dimanusiakan, jangan dituhankan. Udah jelas-jelas pada mengakui datangnya sebagai manusia, kenapa Itu dituhankan? Itu kehendak Itu Bapa. menurut sampean, Masalah- menurut saya itu Masalah Tuhan. apa? Itu Shalom semua. I Lah. propose current Thessalonica Neplos Germany Rade. Shalom. Oh ya, ada Bang Reyes. Salam Bang Royes, salam, silakan Bang Royes. Ada yang mau nimbrung? Sekarang saya tanya dulu Bang Royes, bawa Roh Kudus gak? Kalau gak bawa Roh Kudus nanti salah terus loh, kata Bang Karen loh. Harus ada bawa Roh Kudus di sini. Jangan menghujat Roh Kudus, Bang. Jangan kau suruh aku menghujat. Bukan, ya ampun Bang Royes, saya ngomong apapun salah karena tidak pakai Roh Kudus, kata Bang Karen. Harus ada Roh Kudusnya, jadi gak bisa ngobrol kita kalau gak ada Roh Kudus. Saya tanya sekarang, makanya Bang Royes bawa Roh Kudus gak? Nggak sembarangan nyebut itu. Nanti gara-gara berdebat tambah dosa. Nggak ada aja. Nah, Berdebat Itu yang juga siapa aja. menarik itu. santai. Kenapa menghujat Yesus Santai, itu tenang. diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni? Itu kenapa itu ya? Kok bisa begitu ya? Gimana, Bang? Menghujat Bapa juga diampuni, tapi menghujat Roh Kudus nggak diampuni. Kenapa itu ya? Kenapa itu? Itu pertanyaan nanti Tanya Bisa begitu ya? tanya kalau udah mati, ya. Karena itu jawabannya dari Tuhan, bukan dari kita. Itu saja jawaban Namanya saya. pun sudah Roh Kudus. Berarti bersih, Bang. Iya. Bahkan dia Tapi lebih bersih jurusnya- dari Yesus ya. Karena iya. kita Tapi pun- jurusnya ini loh Bang, kita itu pun jurus-jurus manusia pamungkas, jurus pamungkas daripada debater Kristen loh. Kalau udah bingung, udah nggak bisa jawab, pasti andalanya itu. Kamu nggak paham, kamu nggak ada Roh Kudus. Nah itu yang paling bikin jengkel, tahu nggak sih? Kita membangun narasi susah-susah, kok saya selalu baik-baik saja, selalu nyaman. Damai-damai lah, damai. Iya, selalu damai Pak Royes, tenang aja. Semua dibimbing Roh Kudus, masa ribut nih. Masalah? Pokoknya ada Roh Kudus, Bang Nevos, Roh Kudus aku pakai. Waduh, Pakai jangan semua Bang, Roh Bang Kudus. Prop, jangan sembarangan ngucap, bahaya itu. Oh iya 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 iya. Iya, jangan gara-gara berdebat nanti itu bahaya tuh Bang. Bisa sembarangan pada Jaringannya putus-putus lagi. Kenapa ini? Ini masalahnya apa? Masalah Yesus. Yesus terus masalahnya. Yesus terus Masalahnya Bang Karen. Kenapa? Enggak, tadi malah nggak ada nyebut nama Yesus. Tadi kan saya bilang Bang Karen kan nyebut bahwa apa Yesus bukan manusia biasa. Saya suruh baca 2 Yohanes 1 nomor 7 ya kan. Di sana yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia maka dia adalah antikris ya, antikris. Nah, itu katanya, nah kalianlah antikris. Bacanya belum selesai udah nunjuk duluan tadi itu. Wah, ini ayat buat kalian, belum dibaca udah kayak gitu. Makanya kami langsung nyari. Kan ada. Ini saya curiga ini nama Bang Royes. Bang Royes. Nama Bang Royes ini nama singkatan kah? Iya, Roh Yesus gitu maksudnya ya? Roh Yesus gitu ya? itu udah Abang yang menjawab. Menjawab apa bertanya ini? Tapi benar atau enggak itu? Enggak, salah. Romeo Salah itu. lagi hostnya. Hostnya Romeo. salah lagi. Oh, salah mulu pokoknya. Hmm. Salah mulu. Kenapa rupanya dengan Yesus? Aduh, jaringan saya berantakan ini. Bang? Jadi sebenarnya
memang manusia seutuhnya apa enggak sih Yesus ini? Ya kalau manusia seutuhnya selama hidupnya tinggal di bumi ya manusia. Lalu naik ke surga kan Selama gitu. hidup di bumi dia manusia. Ya, selama tinggal di bumi kan itu Bang. Dia kan mengajarkan apa yang baik-baik, apa yang untuk manusia kan itu. Manusia seutuhnya bisa jadi Tuhan, Bang. Udah dibilangkan waktu dia tinggal di bumi Bang. Gimana sih ya Bang? Semasa dia tinggal di bumi loh. Semasa dia tinggal di bumi kan itu. Jadi begini Bang Royes ya. Kalau Yesus itu mengambil rupa manusia baik, berarti dia seorang manusia, kan begitu. Nah, dan di dalam tubuh kemanusiaan itu dia juga memiliki roh Tuhan, betul ya? Ya iyalah. Betul ya, baik. Yang disembah oleh umat Kristen itu adalah Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai roh? Ya, yang disembah manusia ya karena mengikut ajaran Yesus. Karena kan ajaran Yesus, siapa yang percaya kepadaku, kan itu. Ya kami umat Kristen percaya kepada Yesus, kan itu. Iya betul, percaya kepada Yesus sebagai manusia atau percaya kepada Yesus sebagai roh? Maksudnya percaya kepada manusia atau kepada roh? Yesus kan memiliki dua sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan. Yang dipercaya itu adalah sisi kemanusiaannya atau sisi ketuhanannya? Ya, dua-duanya ketuhanan. Oh, dua-duanya. Iya. Sisi kemanusiaannya enggak? Iya. Berarti umat Kristen itu menyembah Tuhan dan menyembah manusia, betul? Menyembah manusia itu bukan menyembah manusia Bang. Kan selama tinggal di bumi kan nggak disembah. Dia kan diakui sebagai guru mengajar, ya kan, untuk menebus dosa. Iya baik, betul. Itu sepakat saya, tahu saya itu. Ya terus. Iya baik, tetapi kan semua juga mengetahui Yesus itu memiliki sisi kemanusiaan, betul? Baik, pertanyaan saya adalah sisi kemanusiaannya disembah atau tidak? Selama dia sudah terangkat di atas, disembah. Iya baik, berarti sebelum dia terangkat, berarti sebelum dia terangkat nggak ada yang menyembah Yesus ya, betul ya? Bukan. Nggak ada ya? Ajarannya. Iya, itu kan bentuk penyembahan toh. Kenapa sih Abang ini nggak bisa membedakan apa ya? Kan dia selama tinggal di bumi, dia kan selama tinggal di bumi Bang, sebagai manusia, bersama manusia, mengajari buku. Betul. Maaf kata Bang, dengan betul sekali, 1 miliar persen saya sepakat, betul. Apabila istilah maaf kata ya di masjid, nah ngajarin abang, sudah dia tidak pernah melakukan dosa, tiba-tiba terangkat, Nabi Muhammad lah contohnya ya, terangkat dia, kan abang sembah siapa? Melalui siapa Bang? Melalui siapa Bang? Iya melalui siapa Bang menyembahnya? Melalui siapa? Melalui Kok bisa melalui? Gak pernah saya berdoa atas nama Nabi Muhammad, gak pernah. Kok bisa begitu? Loh, berarti abang berbohong. Tidak ada satu Muslim pun yang berdoa atas nama Nabi Muhammad, tidak boleh, haram hukumnya. Atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas nama Nabi Muhammad. Kok bisa berarti begitu? Abang baru Islam abang. Loh kok baru Islam? Iya. Coba tunjukkan bentuk penyembahan atas nama Nabi Muhammad. Coba di mana? Di mana itu ada? Aku tanya lah dulu Bang ya. Seperti kami melalui Yesus. Iya, kami langsung. Muhammad, nggak ada yang bisa langsung. Kok Bang. bisa? Ya. Kok nggak ada yang bisa langsung? Dari mana engkau sampai ke atas kalau tidak ada jalan? Loh, setiap contoh begini ya, contoh begini nih, contoh nih, ini salah satu contoh saja. Misalnya,
Ya, kami sholat. Ini sederhana. Ini ngomong sama bapak ini harus sederhana saja contohnya. Kami sholat. Nah, salah satu rukun sholat itu adalah niat. Niatnya apa? Misalnya usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, ada lillahi ta'ala, bukan ada lillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, nggak ada karena Nabi Muhammad, nggak ada. Bang, dengar dulu. Jadi abang samakan diri abang sama Ibrahim. Maksudnya bagaimana ya? Kok bisa begitu pertanyaannya? Ibrahimnya bisa langsung sama Sedangkan Allah. Nabi Muhammad aja mintanya sama Allah Ta'ala. Abang, kutanya lalu abang samakan abang dengan nabi-nabi yang lain, langsung kepada Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang namanya Nabi dan Rasul itu adalah perantara wahyu, bukan perantara manusia kepada Tuhan, bukan seperti itu. Itu perantara wahyu. Loh, sabar dulu. Sabar dulu karena iya, jangan menyebut rasul itu bahasa Arab. Jangan dicuri juga. Jadi kami yang mengetahui artinya. Begitu loh ya. Itu rasul itu bahasa Arab. Jangan diterjemahkan versi Yunani, itu salah. Kutanyalah dulu. Yang namanya abang sama dengan Ibrahim. Tidak berbeda. Berbeda dong. Jadi abang aku yang beda sama Ibrahim. Jadi kalau Beda dong. waktu dulu, Dari nama beda, dari bangsa beda, dari usia beda, apalagi Saya jelaskan banyak yang ya. beda. Apa? saya jelaskan. Zaman dulu orang kalau mau berdoa itu bersama Ibrahim, sama Abraham berdoa. Iya, itu kan zaman dulu ya. Mereka dulu kepada Abraham, baru dibuatlah persembahannya, dipotonglah apa domba, kan gitu. Jadi abang masuk abang gimana? Bagaimana abang bisa langsung ke Allah tidak ada jalan? Kok bisa nggak ada jalan? Ih, Dari mana sih? Dari mana ceritanya nggak ada jalan? Karena abang sama dengan Ibrahim. Loh. Segala bentuk penyembahan, waduh, ini mau dijelasin gimana ini? Makanya begini, kalau nggak paham dalam perspektif Islam, jangan bicara dulu, disimak dulu. Bentuk penyembahan dan bentuk ibadah, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku, bukan untuk Muhammad. Nggak ada. Sejak kapan? Jelas tertulis di situ. Ibadah itu untukku, bukan untuk Muhammad. Untuk apa Nabi Muhammad SAW? Tidak seperti itu. Ya, jadi jangan menganggap bahwa sebentar dulu, ini gimana sih mau dijelasin ini? Ya, contoh. Ya. Segala bentuk ibadah, bentuk penyembahan kepada Allah Ta'ala itu harus diakhiri dengan lafaz lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala yang maha agung, karena Allah, bukan karena Nabi Muhammad SAW. Bentuk ibadah, segala sesuatu bentuk ibadah itu. Sama lah sama Ibrahim ya. Kok bisa sama dengan Ibrahim? Ya iyalah, dia kan langsung ngomong sama Allah. Loh, bahkan bukan hanya sama dengan Ibrahim, bahkan bukan hanya sama dengan Ibrahim. Bukan hanya sama dengan Ibrahim, bukan. Jadi bingung aku. Berarti kau sama Ibrahim kan? Waduh, ini susah juga kayak begini. Bentuk penyembahan Hei, sabar dulu. Sabar. Kita beda standar dalam hal ini. Ya. Di dalam apa? Nggak ngerti, Bang. Dia nggak ngerti. Makanya mau dijelasin biar dia mengerti. Kalau nggak ngerti bagaimana sampai kalau nggak ada jalan. Jadi hebatnya adalah kami memuliakan Nabi. Jelas. Kami memuliakan semua Nabi. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kami muliakan. Tetapi ingat, tidak kami kultuskan. Inilah. Tidak kami kultuskan seperti kalian. Tidak, kita berbeda standar dalam hal ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang manusia. Dia seorang makhluk. Tidak boleh kami kultuskan. Sama Ibrahim. Loh, itu aja jawab. Sama enggak? Ibrahim, oh jelas dong. Sama manusia. Apa bedanya saya dengan dia? Ya, Ibrahim Loh, aja. Orang zaman dulu ngomong sama Ibrahim. Baru berdoa kepada Allah. Saya sama Ibrahim, saya sama nabi-nabi, semua nabi-nabi yang di bumi ini sama-sama manusia, tapi ya. Sama-sama manusia. Kau nabi. Bahkan dengan Yesus pun saya sama-sama manusia. Apa bedanya? Enggak, nabi beda dong. Nabi itu gelar. Yang bilang. Gelar itu. Gelar. Saya nggak punya gelar kenabian. Saya nggak punya gelar kenabian, nak. Makanya gini ya, dungu.
dengar ya dulu ya. Baik, baik. Baik, kamu itu pertanyaan saya begini ya. Kamu manusia atau hewan? Kamu manusia atau hewan? Kau sama dengan Ibrahim enggak? Sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Kamu manusia atau hewan? Jangan-jangan kamu hewan, kamu malu mengakuinya. Itulah Kamu kau. manusia atau hewan? Kamu jawab dulu. Kamu jawab. Kenapa kamu malu menjawabnya? Dadamu emosi. Bukan, kamu jangan lari. Kamu sudah tahu pertanyaan saya berbahaya. Kamu sudah tahu, makanya kamu menghindar untuk menjawab. Pertanyaan saya adalah, kamu manusia atau hewan? Saya tanya, kau sama dengan Ibrahim? Kamu jawab. Kamu jawab. Kamu Bagaimana manusia atau kau hewan? kalau nggak ada jalan? Bukan, nanti kita ke sana. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kamu manusia atau hewan? Nah, manusia. Baik, Ibrahim itu manusia atau hewan? Kau aja lah menjawab. Sama kau dengan Nabi Ibrahim. Oh, kena kamu di sini kan? Kena kamu. Iya, nanti kita ke situ soal jalan-jalan itu nanti ya. Nanti kita ke situ. Saya janji kita bakal ke sana. Tapi tolong kita selesaiin hal ini dulu ya. Ibrahim itu manusia atau hewan? Ya, Bang Farhan. Udahlah, bosen. Udah, lanjutlah. Kan dibilang Wah, kau kira- sama Ibrahim. Baru kau aja enak, bergairah. kabur aja kalau nggak- Udah kabur. Kenapa nggak ada yang bisa bertahan lama ya kalau debat sama saya ya? Konten manapun nggak ada yang bisa bertahan lama. Heran saya. cara berpikir. Heran saya. Tanya, Bukan, karena kalian tahu saya terlalu logis. Kalian sadar Nevos terlalu logis untuk dilawan. Berat ngelawan Nevos, serius saja. Butuh otak ngelawan Nevos ini. Bukan butuh iman, bukan butuh dengkul, bukan butuh Yesus. Bukan butuh Yesus. Yesus saja saya yakin bakal pusing kalau debat sama saya. Oh, kita jadi Biar kamu bodoh. tahu. Roh Kudus dibawa pulang sama dia. Gimana sih? Oke, terima kasih. Iya, kalau umat Islam. Oke, sebentar ya, saya Ini lah. sebentar Bang Yaman, karena karena saya para Iwan Villa semua yang 179 lebih ini, sana saya akan melakukan dialog di roomnya Uktilona Ana jam 10. Kurang 10 menit lagi saya akan tutup room saya ya. Di sana nanti Bang Nevlos dampingin saya boleh nanti kalau ada Kristen 2 lawan Amin Wijaya, agak seru kayaknya lawan Amin Wijaya ini, dia agak menghujat keras juga. Terima kasih buat Bang Muklis karena akan meluncur ke tempat Uktilona saya. Sampai hampir jam 10. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dulu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.